Bocah ini sejak kecil sangat tampan. Seberapa tampan itu adalah jenis tampan buat kita mati. Hanya perlu melihat wajahnya. Orang itu langsung mati. Dia bernama Max, baru lahir sudah membuat 3 dokter mati karena tingkat tampannya. Jika tampan adalah kejahatan, pasti Max kejahatan terbesar. Setelah ibunya menyadarinya berciri itu, cepat mengantarnya melarikan diri dari rumah sakit. Mereka juga tak berani ke rumah dan memindahkan rumah. Orang tua Max ingin menyembunyikan kekuatan gaibnya dan meyakinkan keamanan mereka. Jadi menggunakan kain memerban di wajahnya, dan begitu sampai 20 tahun berikutnya. Dalam 20 tahun itu, Max selalu di rumah dan jarang keluar. Waktu kecil, suatu kali ayahnya tak perhatikan, dan Max melepaskan kain itu. Setelah itu sekelompok orang mati, dan dia menjadi malaikat cabut nyawa dalam mata orang lain. Sejak itu tak ada siapa dekatinya. Untuk ada kehidupan biasa, orang tuanya harus memindahkan rumah banyak kali. Dengan usia semakin besar, Max juga menerima kekuatan gaibnya, dan tidak ingin melepaskan kain lagi. Ayahnya khawatir dia akan menderita autisme, jadi mengantarnya ketemu dokter psiko. Setelah mendengar cerita Max, dokter sangat khawatir dan berkata, "Lebih baik kamu ke rumah sakit psiko. Otakmu pasti bermasalah. Kenapa ada orang cinta diri berlebihan sepertimu ya? Merasa diri bisa tampan sampai mati orang." Untuk membuktikan katanya, Max melepaskan kain di wajah. Setelah itu terdengar suara "am". Orang tuanya khawatir segera masuk dan hanya bisa berkata, "Betul, Melit akan mati." Tetangga Max ada seorang laki-laki bernama Dan. Dia tahu kekuatan gaib Max, tapi belum pernah benci atau hindari Max, karena Dan tahu, hanya perlu tidak melihat wajah Max, dia akan tak apa-apa, dan adalah teman satu-satunya Max. Dia sangat menghargai persahabatan ini. Sebagai teman-teman lain, Max juga ingin ada cinta yang romantis. Tapi dia setiap hari memerban wajah. Jadi semuanya berpikir dia adalah monster. Tak ada seorang pun ingin mendekatinya. Max keluarkan sebuah batu bata dan menyuruh dan merusakkan mukanya. Dia berpikir hanya tidak ada muka tampan mati orang ini. Untungnya dia bisa berkehidupan biasa. Meskipun jelek juga tak apa-apa, dan tidak ingin melihat temannya sedih. Jadi berpikir cara mencari gadis di internet untuk Max. Setelah itu pertemukan untuk keduanya. Gadis itu sangat ingin tahu muka Max. Dia hanya bisa berkata dia baru kecelakaan. Inilah alasan dia pernah gunakan waktu kecil. Max sangat tersentuh ketika gadis itu datang. Tapi inilah kali pertama dia mendekati seorang wanita. Tapi tepat waktu mantan pacar gadis itu melewat, dia melihat penampilan aneh Max. Menuju mengejeknya, dia tekan kepala Max ke meja. Kain di muka juga basah. Max sangat marah. Tapi untuk menyimpan kehormatan dengan wanita, dia menahan diri tidak menggunakan kekuatannya. Bagaimanapun kekuatan membunuh seseorang sebenarnya mudah sebagai membunuh semut. Setelah si mantan pergi, wanita itu melihat penampilan pilu Max dan malu berkata, menggunakan alasan sibuk untuk pergi. Pertemuan pertama dalam kehidupan Max berakhir. Dalam hati Max sangat sedih, dia pergi ke awal jembatan. Dia tidak bisa mengerti, mungkinkah tampan juga adalah kejahatan? Jika terlalu tampan harus jomblo selamanya kan? Meskipun kalimat ini sedikit konyol, tapi sebenarnya tampak sangat pilu. Max ingin bunuh diri, menutup kehidupan tampan pilunya. Tapi seorang gadis mendadak memanggilnya. Dia bernama Alex. Dia menyadari keinginan Max tapi tidak ingin mencegah. Hanya tanya Max satu pertanyaan. Coba tebak ketika kamu mati akan timbul tidak? Max terpikat oleh gadis aneh ini. Dia berkata sama Alex, dirinya hidup tapi tidak merasa harapan. Untuk menenangkan Max, Alex mengantarnya ke panti jompo. Alex adalah sukarelawan di sini. Dalam panti jompo adalah banyak orang tua hampir berpulang. Alex ingin melalui cara ini bisa membantu Max merasa harapan lagi. Para orang tua meskipun hampir meninggal, tapi setiap hari masih gigih bertahan hidup. Inilah kekuatan nyawa. Alex memperkenalkan Max 2 wanita tua. Hari-hari berikutnya, kehidupan Max menjadi lebih bermakna. Dia sering sama Alex ke panti jompo mengunjungi orang tua, dan kontak semakin banyak. Max mulai jatuh cinta sama Alex. Mungkin inilah cinta tulus kan? Antusiasi dan kebaikan hati Alex menyentuh Max. Dia tidak ingin menyembunyikan Alex. Jadi membuka rahasia tampan bisa membunuh orang lain. Tapi tak terduga Alex tak takut. Dan sangat menarik, sebenarnya cerita Max 20 tahun yang lalu sudah dikeluarkan. Orang lokal pernah berkata bahwa ada seorang pria berpenampilan tampan bisa membunuh orang lain dan menceritakannya sebagai legendaris. Bahkan ada orang dewasa memakainya mengancam anak-anak bahwa tidak taat pria tampan akan menangkap. Alex hanya berpikir itulah legendaris. Tak terduga sebenarnya berada. Max menceritakan ceritanya. Alex juga membagi rahasianya. Sejak kecil Alex menderitakan sebuah penyakit. Itulah tidak boleh terlalu emosional. Ketika emosional, denyut jantung cepat naik dan akan bahayakan ke nyawanya. Karena percintaan aneh ini sampai sekarang Alex tidak cinta siapa. Kedua manusia sama keadaan tampak melihat harapan dari yang lain. Dengan saranan Alex, keduanya sudah mencoba banyak hal lain. Pertama kali menonton film sama teman lawan jenis kelamin. Pertama kali minum sampai mabuk. Melihat perubahan anak, orang tua Max sangat senang. Mereka tidak bisa terduga, anaknya memerban tertutup sebagai zebra masih bisa mendapat pacar. Bahkan mencurigakan bahwa gadis ini menderita penyakit aneh apa tidak.
Beberapa hari selanjutnya Max mengantar Alex ke pinggir kota. Inilah kali pertama Alex main di pinggir kota, jadi dia senyum sangat bahagia. Di jalan keduanya memfoto banyak. Tangan Alex tidak beperhatian sudah berdarah. Max segera melepaskan sedikit kain di mukanya. Setelah itu memerbannya. Mungkin ciri tampan ini Max tidak sepenuhnya tak berguna. Dalam waktu gawat bisa memakai untuk memerban. Dan tidak takut tak ada kain. Malam itu keduanya camping. Alex sangat ingin tahu muka Max. Untuk menyelesaikan keinginan Alex, Max menyuruhnya menutup mata. Setelah itu melepaskan kain. Untuk hindari kecelakaan, dia menggunakan kain menutup mata Alex. Setelah itu menggunakan tangannya, menyentuh di muka. Alex sudah ada jawabannya. Dalam hati sangat senang, Max betul mirip yang dia terbayang. Pasti bisa membunuh orang. Setelah camping, keduanya ke panti jompo menunjungi orang tua. Seorang wanita hampir mati dan sudah terjatuh pada setengah koma. Alex tidak kejam melihat dia menanggung kesakitan. Dia memeluk mukanya menangis. Nyawa dia siapa berakhir, tapi masih menanggung kesakitan. Alex merasa itu tidak adil. Kenapa seorang tidak bisa mati dengan lega? Jadi dia meminta Max membantu wanita tua untuk dia bisa dengan nyaman ke surga. Max sedih mendekatinya. Dia memanggil wanita itu. Setelah itu melepaskan kain, dan dengan dia melihatnya, wanita itu setelah melihat muka Max, mukanya muncul senyuman yang bahagia. Tapi senyuman itu hanya sementara, dan beberapa menit lagi, dia sudah buang nafas terakhir. Beberapa hari berikutnya, Max mencoba hubungi Alex. Tapi Alex sebagai hilang. Tak ada kabar apapun. Dalam hati Max sangat sedih. Dia dengan alamat ke rumah Alex. Alex tidak bisa hindari lagi, jadi akhirnya menceritakan kenyataan. Kesehatannya sangat lemah. Karena ketika dia di samping Max, membuatnya ada emosi yang kuat. Percintaan bagi orang biasa adalah hal indah, tapi sama Alex itu sangat bahagia. Max mengundang Alex mengikuti festival. Dia berpikir berkegiatan akan baik untuk Alex. Setelah pikir Alex setuju. Dia tidak ingin Max kecewa. Mengikuti festival jenis ini merupakan kali pertama keduanya, dan juga merupakan kali terakhir. Dia tidak ingin melewati sempat ini. Inilah festival penyamaran, tepat bisa mengatasi masalah Max. Dia tidak ingin menggunakan kain jelek itu lagi, dan bisa mengganti dengan topeng. Malam itu, Alex bergaun sangat cantik ke rumah Max. Setelah mendengar suara Max ke bawah melihat, dan tidak sengaja lupa topeng. Orang tuanya mengejutkan berputar, dan tidak lupa menutup mata Alex. Sedikit suasana stimulasi Max hampir membunuh ketiga nyawa. Max setelah mempersiapkan dan mengantar Alex ke festival, dengan suara musik, keduanya saling memeluk melupakan semuanya. Waktu itu mereka tidak memedulikan semua lain. Meskipun masa depan gimana, meskipun keesokan hari gimana, mereka hanya ingin menikmati momen berharga ini. Tapi sesaat lagi Alex tiba-tiba mimisan. Dia sangat malu dan masuk toilet mengatasinya. Max tidak tahu, untuk bisa di sampingnya Alex sudah tidak peduli kesehatannya. Dalam festival ada si gangster. Sengaja membuat masalah sama Max. Max masih menahan diri, tapi orang itu semakin berlebihan. Dia berkata harus melihat muka Max. Max kecil dikontrol para orang itu tidak bisa bergerak. Ketika topeng dilepaskan, gadis seberang melihat muka Max. Ketika topeng dilepaskan, gadis seberang melihat muka Max. Mukanya tersenyum. Setelah itu mukanya memperbesar. Dalam sekejap mata sudah terjatuh. Polisi sampai, dan berpikir Max adalah pelaku. Ketika keluar, melalui topeng, dia melihat Alex naik ambulan. Max berusaha bergerak untuk ke samping Alex, tapi dicegah oleh polisi. Polisi tahu kekuatan gaib Max, jadi sudah mencegah. Mereka harus memecahkan aturan, membiarkan Max menggunakan topi untuk memfoto mendaftar informasi. Ibu Max mendengar kabar sudah menjaminnya. Max setelah itu cepat ke rumah sakit. Alex terbaring di katil sangat lemah. Dia upaya tersenyum sama Max. Max menemukan obat Alex di samping. Dalamnya adalah obat jantung. Ternyata Alex selalu berbohongnya. Dia bukan menderitakan penyakit aneh tidak boleh emosional, tapi itulah penyakit jantung. Dia tak ingin Max khawatir untuknya, jadi baru membuat pembohongan begitu. Alex sudah ditindas oleh penyakit dalam waktu panjang. Dia menggunakan sepenuh pemberaniannya meminta Max. Harap Max melepaskan kain untuk mengantarnya pergi dalam bahagia. Mendengar itu Max baik menangis maupun keluar ruang, meminta Alex sebagai memotong hatinya. Setelah ke rumah Max menggunakan batu bata merusakkan mukanya. Dia berharap bisa menjadi orang biasa. Betapa baiknya. Dia tidak ingin melihat Alex menanggung kesakitan. Semakin tidak ingin mengantarnya. Dia membuang semua kesalahan karena penampilannya. Orang tua sakit hati mencegahnya. Muka Max tampan dan tidak tampan seperti dulunya. Dia mencoba melepaskan kain. Si kucing melewati pintu, hanya melihat Max satu kali dan mati. Rencananya sudah gagal. Mukanya adalah senjata membunuh orang, meskipun tampan atau tidak. Setelah tenang lagi, dia ke ruang Alex. Berharapnya bisa lebih senang. Dalam setengah koma, Alex melihat tontonan di depannya. Dia memanggil Max ke sampingnya. Keduanya saling melihat dalam keheningan. Waktu tersisa Alex tidak banyak. Dia hanya ingin melihat Max.
Dalam matanya adalah kesedihan dan nostalgia. Beberapa hari lagi keadaan Alex menjadi parah. Setiap hari dia terbaring di katil menanggung kesakitan. Melihat Alex sakit, Max dengan diam duduk di sampingnya. Setelah itu melepaskan kain. Matanya buram karena air mata. Dia tidak melihat jelas penampilan Alex. Dia hanya ingat sebelum pergi dia sudah senyum bahagia. Setelah Alex meninggal, Max kembali sama kehidupan biasa. Tapi waktu itu dia sudah mengetahui kebenaran kehidupan. Dia tidak menyembunyikan rahasianya lagi, tapi sudah berani membuka pengalamannya. Banyak orang membaca ceritanya di koran. Sudah memintanya ke tempat mereka untuk mengantar para pasien untuk berpulang dengan lega. Muka Max sebagai malaikat. Setiap pasien melihatnya, juga berpulang dengan senyuman bahagia. Inilah film berjudul Look Start Kill. Baru menonton aku berpikir itulah film komedi. Tapi makin menonton air mata makin berlinang. Ada siapa tak ingin ada penampilan menonjol ya? Tapi sebenarnya sama film. Cantik tampan sampai mati orang. Jadi Anda masih inginnya tidak? Film berakhir sini ya, sampai jumpa.